Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, untuk seluruh peserta seminar, para pembicara, saya meminta maaf. Hari ini saya tidak bisa hadir bersama Anda. Saya sebenarnya ingin memaparkan sesuai dengan TOR dan undangan yang diberikan oleh teman-teman mahasiswa FEB dari UGM. Temanya pun sangat menarik, kaitannya pemberantasan korupsi dan pengembangan ekonomi daerah. Menarik sekali. Ada beberapa pointer saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini menginspirasi Anda semuanya, dan kemudian nanti kita bisa berdiskusi. Namun demikian, agar diskusinya menarik, saya akan ikuti bagaimana perjalanannya kalau Anda nanti tidak keberatan. Bagaimana kalau nanti kita mulai dengan berinteraksi menggunakan Twitter, follow Twitter saya @ganjarpranowo, Anda boleh tulis satu persatu apa yang ada, mungkin kita akan berdiskusi secara virtual, dan kemudian saya akan ikuti secara live apa yang ada di dunia maya. Poin pertama, saya apresiasi mahasiswa berpikir itu. Intinya adalah, dalam posisi saya sebagai gubernur yang memimpin Jawa Tengah, tentu saja good corporate governance atau GCG atau clean government yang mesti kita dorong. Maka kalau kemudian ini bisa kita pegang, maka ini bisa kita laksanakan. PR pertama ini mesti jalan, tapi itu tidak terlalu mudah untuk diomongkan. Maka kalau kemudian kita ingin menerjemahkan, kebijakan perlu didorong. Alhamdulillah, saya kurang lebih 1,5 tahun menjadi gubernur, ada pengalaman yang sangat menarik. Pengalaman menarik pertama adalah tidak mudah membawa kawan-kawan di birokrasi itu pada posisi yang competitive zone. Jadi dibawa dari comfort zone kepada competitive zone. Competitive zone seperti apa yang diharapkan? Adalah fungsi utama dari birokrasi, yaitu melayani. Nah, proses pelayanan inilah seringkali dibenturkan atau bukan dibenturkan, mengacu pada regulasi. Regulasi inilah yang di beberapa titik seringkali menjadi birokratis. Itulah sebenarnya yang muncul pada izin. Itulah yang muncul pada proses-proses yang harus melewati kontrol. Saya terbuka pikiran, terbelalak mata ketika mungkin publik melihat, apakah di media, apakah di YouTube, seolah-olah saya marah, seolah-olah saya ngamuk, padahal sedikit iya begitu, menemukan kejadian di Jembatan Timbang. Dari titik poin masuk itu saja, kita bisa mengetahui bahwa itu menjadi kebiasaan. Menerima duit itu biasa. Menerima sogokan biasa. Maka inilah kalau secara ekonomi menumbuhkan ekonomi daerah, no, ngapusi. Maka proses yang mesti dorong adalah mari berangkul, bergandengan tangan, kita koreksi, memperbaiki. Dari titik temuan Jembatan Timbang, maka dapat diketahui bahwa 1, birokrasi di sana buruk. 2, perilaku antara pengemudi, pengusaha, petugas kami ternyata sudah salaman, kompromi pada keburukan. Mereka win-win solution dengan cara win-win, kantongnya masuk satu-satu. Angkutannya melebihi tonase, beratnya minta ampun, sudahlah bro, nggak usah dihukum, kita kasih uang, beres. Semua tertawa, everybody happy. Tapi jalan rusak, kecelakaan bisa jauh lebih bahaya, dan kemudian ekonominya akhirnya apa? Sangat biaya tinggi. Ini pengalaman saya. Tapi saya tidak hanya bisa menyalahkan, saya cek betul pegawai kami yang ada di Jembatan Timbang, saya tanya, ternyata dia insentifnya satu hari hanya 50.000. Maka potensi moral hazard sangat tinggi sekali. Maka inilah yang mengganggu pikiran saya yang pertama. Pikiran saya yang kedua terganggu lagi ketika saya masuk pada Samsat. Saya menemukan di sana mirip dengan apa yang terjadi di Jembatan Timbang. Di Samsat itu ternyata si pembayar pajak yang mau ngasih duit pada negara yang akan diberikan untuk pembangunan rakyat itu ternyata sulitnya minta ampun. Maka istilah birokrasi mesti direformasi, nampak-nampaknya ini yang konkret. Setelah Jembatan Timbang, maka saya ketemu di Samsat, di Peres, mulai direct check fisik plus.
kemudian mereka mau menyampaikan dokumen, ini mapnya ada amplopnya apa enggak? Kalau enggak, entar aja. Atau berkali-kali bertele-tele, sehingga pelayanan yang mudah, yang cepat, yang murah itu menjadi birokrasi omong kosong. Kepercayaan publik pada kita hancur luluh, enggak ada. Maka siapapun politisi, pejabat, gubernur kayak saya ini ngomong, enggak ada orang percaya. Ini temuan kedua. Temuan ketiga, hari ini sedang saya lakukan. Hari ini saya lakukan. Kami bertemu di Bali, Korsup dengan KPK, koordinasi dan supervisi, diberikan catatan kepada kami, bagaimana pertambangan di Indonesia ini dilakukan dengan sangat mengerikan. Caranya keliru, ya, cara nambangnya keliru, cara ngangkutnya keliru, izinnya diperjualbelikan nggak karu-karuan, dan katanya biasanya izin inilah yang bisa diberikan secara ijon, modal pilkada. Katanya, mudah-mudahan tidak. Tapi itulah catatan yang muncul dari hasil korsupnya KPK. Maka pada saat itu, kemudian kami setiap kepala daerah diberikan satu persatu tambang yang tidak membayar royalti, izin yang nggak karu-karuan, metode penambangan yang waduh, kalau kita bicara good mining practices, nggak ada. Semua awut-awutan. Muncul kemudian ketentuan dari semuanya itu untuk kita melakukan penertiban. Saya lakukan penertiban hari ini. Waduh, serangan baliknya dahsyat. Saya didemo oleh kawan-kawan sopir yang mereka merasa saya menghilangkan mereka dari sisi rezekinya. Padahal tidak. Kelebihan tonnase dia minta toleransi sampai 75%. Saat kemarin saya masuk lagi ke jembatan Timbang, berdiri saya satu setengah jam di titik itu, ternyata seluruh manajemen logistik yang lewat di jembatan Timbang Kelepu hanya satu truk yang memenuhi syarat. Semua yang lainnya melanggar. Apakah ekonomi daerah bisa tumbuh? Maka tidak. Penataan mesti dilakukan debirokratisasi, maka izin dipermudah persis seperti perintah Pak Presiden. Sehingga kalau negara tidak mampu investasi harus masuk, maka izin-izin ini terus cepat dan mudah. Ini yang tidak terlalu gampang. Alhamdulillah, hari ini seluruh kepala daerah, khususnya gubernur, mendapatkan rebues baru, yaitu Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemda. Beberapa hal itu diberikan kepada kewenangannya kepada gubernur, gubernur bisa memperingatkan para bupati wali kota seandainya tidak tertib, bahkan bisa memberikan sanksi. Izin pertambangan sekarang masuk kepada provinsi. Akhirnya seorang gubernur harus mengurus hal yang sangat kecil sekali, detail sekali, bahkan galian C. Inilah yang kemudian mesti kita tata ulang semuanya. Saya mau cerita kepada para peserta seminar, teman-teman mahasiswa, dan para pembicara yang semua hadir hari ini. Reformasi ini mesti kita dorong. Terbersit oleh saya akhirnya, ngobrol saya sama teman-teman di birokrasi Pemprov Jateng, ternyata mereka pendapatannya memang lumayan kurang. Maka inilah yang kemudian kita berikan insentif kepada mereka. Kami memberikan langkah kepada mereka, seluruh eselon mulai dari eselon 2, tentu saja dimulai dari gubernur dan wakil gubernur, sampai dengan eselon 4, kami sudah 100% harus melaporkan harta kekayaan, dan itu juga menjadi syarat mereka untuk naik pangkat. Ini pembenahan kami secara ke dalam. Yang kedua, kami berikan tunjangan penghasilan tambahan, dan di beberapa SKPD kami malah mereka membuat sebuah rekayasa, di mana rekayasanya itu, contoh di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Tengah, kami punya tagihan kurang lebih 1,2 triliun dari pajak kendaraan bermotor. Oleh kepala dinasnya, Pak, insentif tidak akan saya berikan kalau masing-masing dari yang melaksanakan tugas di Dinas Pendapatan tidak sanggup menagih. Maka setelah dihitung bagi rata, itu kira-kira dalam 1 bulan, satu orang harus menagih 50 juta. Maka kalau target itu tidak tercapai dalam 1 bulan, bisa-bisa insentifnya dia akan berkurang. Ini menurut saya cara-cara yang kita bisa tarik, kita bisa gali dari pengalaman para birokrat sendiri. Wow, itu lumayan, luar biasa. Menurut saya revolusi perubahan dimulai dari mereka sendiri.
Kami berkoalisi dengan pikiran-pikiran mereka untuk mendorong dan kami berikan kepercayaan penuh kepada mereka untuk melaksanakan. Ini cerita bagus dari Dinas Pendapatan. Lalu akhirnya kami membuat Samsat Idol. Samsat Idol ini adalah bagaimana antar samsat di Jawa Tengah mereka harus melayani dengan cepat, mereka harus melayani dengan semangat dan dengan senyum. Ini yang kita minta kepada mereka dan alhamdulillah mereka bisa melaksanakan. Dan sekarang saya pantau seluruh pengaduan masyarakat melalui sosial media. Kami pasang di @ganjarpranowo itu untuk kami manfaatkan semuanya. Akhirnya, kalau kemudian kita bisa memperbaiki dari internal, harapan kita mereka, masyarakat akan mendapatkan pelayanan. Dunia usaha akan masuk, dan hari ini saya hampir kehabisan waktu menerima para calon-calon investor yang ingin masuk ke Jawa Tengah. Luar biasa. Dan inilah momentum pertumbuhan ekonomi di level Jawa Tengah daerah yang mesti kita tumbuhkan. Hanya memang nampak-nampaknya PR besar kita adalah lahan dan perlu adanya satu proses land banking. Sehingga kita harapkan proses alokasi itu sesuai dengan tata ruang, tidak melanggar lingkungan, dan kemudian mana-mana yang harus kita batasi investasinya dan mana-mana harus kita dorong habis. Ya, prioritasnya Jawa Tengah hari ini kita mau menarik investor dengan yang labor intensif. Kalau itu iya, maka kita dorong. Ini cara-cara kita membuka dulu. Perbaikan dari dalam dan dari luar ini kita harapkan bisa menjadi fasilitas. Memang hari ini seluruh pengusaha yang masuk kepada kami untuk investasi itu rata-rata mereka sambat soal apa yang disebut sebagai infrastruktur. Hari ini kita hitung Jawa Tengah akan mengalami krisis listrik, energi kurang lebih tahun 2017. Sebentar lagi. Maka kami harus memacu betul bagaimana membuat satu pembangkit listrik baru. Apapun sumbernya. Kalau itu kemudian bisa kita dorong, industri akan tumbuh dengan cepat. Energi yang sangat mutlak. Yang kedua, infrastruktur untuk logistik manajemen. Bandara Ahmad Yani lumayan, tidak terlalu baik, tapi ya kalau kita bilang buruk juga tidak. Cuman dari sisi kapasitas mengerikan sekali. Maka saya pernah lapor waktu itu sama Pak Presiden, masih Pak Presiden SBY, Pak Presiden, Bandara Ahmad Yani itu tidak jelek tapi ngisi-sini. Maka kemudian kita dorong agar itu bisa menumbuhkan industri lokal, khususnya untuk pariwisata atau tourism. Inilah yang coba kita akan dorong. Alhamdulillah sudah groundbreaking, kalau nanti 2017 kita buka akan luar biasa. Hari ini kami sudah berdialog dengan Pak Presiden Jokowi, sudah membuat rencananya tol laut, beberapa titik itu akan dijadikan tempat meeting point-nya dari industri-industri untuk bisa bergerak keluar seluruh Indonesia bahkan ke dunia. Salah satunya adalah Tanjung Mas. Nah, di Jawa Tengah ada dua, satu pelabuhan besar Tanjung Mas, satu Tanjung Intan. Nah, Tanjung Mas akan kita prioritaskan untuk kita extend. Di wilayah Jawa Tengah Utara double track sudah jalan, nah wilayah Jawa Tengah Selatan belum. Maka infrastruktur kereta api ini yang coba kita akan dorong untuk menumbuhkan lagi-lagi investasi bisa masuk, transportasi gampang. Tapi kami masih prihatin karena kondisi jalan raya khususnya luar biasa, hancur. Nah, kita lagi dorong sekarang, saya lagi mencoba latihan dalam 2 bulan ini Jawa Tengah tanpa lubang. Nah, sekarang kita gerakkan hampir seluruh teman-teman SKPD kita, khususnya yang di Bina Marga, hari ini terpaksa mereka tidak bisa tidur, karena mereka harus memantau terus-menerus. Rakyat melaporkan kami melalui Twitter hanya dengan foto disebutkan ruasnya dan saya direct langsung kepada Bina Marga dan besok dikerjakan. 1 minggu dia tidak mengerjakan, urusannya adalah mengurangi skor dan itu nanti akan mendapatkan catatan prestasi. Ini yang akan kita pakai untuk mengukur kinerja. Cara-cara ini mau saya sampaikan pada forum seminar ini agar kemudian potensi bisnis dunia usaha yang ada di daerah ini bisa tumbuh dengan cara-cara yang baik. Cara-cara yang tidak korup dan kemudian yang begitu memang harus kita kasih sanksi. Ya, terpaksa kami kemarin memberhentikan beberapa teman-teman kami dengan berat hati karena kondisi-kondisi betapa sulitnya untuk kita jujur. Maka peningkatan tambahan penghasilan ini kita harapkan membuat kita cukuplah. Agar birokrasi bisa meladeni, ekonomi bisa tumbuh, korupsi kita tekan, dan kemudian semua bisa jalan. Di Jawa Tengah, siapapun sekarang bisa ngeker, bisa melihat perilaku seluruh pegawai, dan jangan sungkan-sungkan
nanti bisa dilaporkan kepada saya melalui Twitter saja cukup. Atau barangkali Anda boleh buka di jatengprof.go.id, di situ ada lapor gub. Itulah media yang bisa dipakai sebagai ajang orang untuk melaporkan dengan cerita yang cukup panjang, dengan data yang lebih akurat, dan tidak ada yang tidak kami follow up. Saya hanya bisa menyampaikan sekali lagi, mohon maaf, sedikit paparan kecil ini mudah-mudahan bisa memberikan materi untuk diskusi, dan selanjutnya tentu hasil-hasilnya akan bisa kita harapkan untuk membantu pertumbuhan ekonomi dunia usaha di daerah dengan menekan sedikit mungkin korupsi. Syukur bisa menghilangkan. Selamat berseminar, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya yakin betul seluruh hadirin yang sekarang duduk untuk berdiskusi ini sedang memikirkan nasib Republik untuk membuat lompatan menjadi the real Atlantis, dan itu adalah Indonesia, negara yang maju. Selamat berseminar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.